Transformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi satu sehat. Cara Sumatera Barat menekan angka stunting. Penjualan tiket kereta api Lebaran pada Daob 8 mulai 26 Februari. Pemirsa, Anda menyaksikan program Kilas Nusantara Siang edisi Selasa 21 Februari bersama saya Cahya Sari. 3 kabar dari berbagai penjuru Nusantara tadi telah kami siapkan untuk menyegarkan informasi Anda di siang hari ini. Kita awali siang ini dengan kabar mengenai transformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi satu sehat mobile. Tidak hanya terkait COVID-19, aplikasi tersebut juga dapat menyimpan seluruh data rekam medis setiap pengguna. Kementerian Kesehatan akan mentransformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi satu sehat mobile pada 28 Februari mendatang. Tidak hanya terkait COVID-19, nantinya aplikasi tersebut dapat menyimpan seluruh data rekam medis setiap pengguna. Juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Ariandi Putra di Jakarta, Senin 20 Februari mengatakan, Kemenkes telah melewati beragam asesmen dari BSSN, terutama mengenai perlindungan data dan tata kelola. BSSN juga mendukung transformasi Peduli Lindungi menjadi satu sehat untuk memusatkan data dalam satu layanan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menggunakannya. Dengan tata kelola dan manajemen risiko sudah oke, tidak ada problem. Jadi tapi terus kita pantau, terus kita lakukan, terus kita lihat karena kita akan lakukan berkala terkait dengan IT security assessment-nya juga kita akan lakukan berkala sehingga secara umum, secara berkala kita akan lihat terus bagaimana anomali traffic juga yang akan muncul melalui National Security Operation Center juga kita pantau sehingga apapun yang terjadi ke depan juga BSSN bisa memberikan rekomendasi kepada stakeholder terkait dalam hal ini Kemenkes. Demi mencegah kebocoran data, BSSN secara berkala akan memantau dan mengevaluasi kerentanan yang ada pada aplikasi sistem elektronik tersebut. Langkah itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memang disiapkan untuk mengatur tata kelola data pribadi masyarakat di ruang digital Indonesia. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Masih terkait penanganan kesehatan pemirsa, prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat meningkat 1,9%. Untuk itu, upaya penurunan stunting perlu dilakukan tepat sasaran kepada anak yang mengalami gagal tumbuh. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Sumatera Barat mengingatkan, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting di provinsi itu meningkat 1,9%. Dari 23,3% pada tahun sebelumnya menjadi 25,2% pada tahun 2022. Untuk itu, seperti disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hans Sastri, di sela rapat kerja daerah di Padang pada 20 Februari, sejumlah upaya dilaksanakan guna mempercepat penurunan stunting, di mana pihaknya memiliki data berdasarkan nama dan alamat sehingga bantuan yang diberikan bisa efektif dan tepat sasaran kepada anak yang mengalami gagal tumbuh. Sementara Sekretaris Perwakilan BKKBN Sumbar Nova Dewita mengatakan akan menguatkan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting, sehingga kasus stunting di Sumbar bisa turun sesuai target nasional sebesar 14%. Ya, mungkin menguatkan sinergisitas kita, begitu juga dengan lintas sektor yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting. Kita sebetulnya punya data by name by address, di mana siapa saja yang stunting itu, sehingga kita tidak harus bergantung kepada angka survei itu. Kita kan yang penting efektif. Selain itu, sejumlah langkah kini tengah dilakukan, mulai menggelar lokakarya dan diseminasi studi kasus, praktik bersama pakar lintas sektor, pelayanan KB di fasilitas kesehatan,
kampung keluarga berkualitas hingga dapur sehat atasi stunting. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beralih ke persiapan angkutan lebaran, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya membuka layanan pembelian tiket lebaran mulai sejak 26 Februari. Hal itu guna meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya dengan baik. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya membuka layanan pembelian tiket lebaran mulai sejak tanggal 26 Februari 2023 atau H-45 hari. Sementara pada kondisi normal selain di masa angkutan lebaran, KAI menerapkan kebijakan untuk penjualan tiket KA jarak jauh mulai H-30 sebelum keberangkatan. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Lukman Arif pada Senin 20 Februari mengatakan, perubahan ini dilakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya dengan baik. Adapun pemesanan tiket untuk keberangkatan tanggal 12 April 2023 ini dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses, website kai.id, dan seluruh jaringan resmi penjualan tiket lainnya. Ia pun mengimbau para pengguna moda transportasi ini untuk merencanakan perjalanan sebaik mungkin dengan teliti saat mengisi tanggal, tujuan keberangkatan atau relasi, hingga data diri saat melakukan pemesanan tiket. Di luar masa angkutan lebaran, KAI memberlakukan kebijakan pemesanan tiket KA jarak jauh mulai H-30 sebelum keberangkatan. Perubahan ini dilakukan untuk semakin meningkatkan pelayanan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam merencanakan perjalanan dengan kereta api pada masa angkutan lebaran di tahun 1444 Hijriah nanti. Jelasnya saat layanan ini digulirkan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan penyesuaian dengan mengikuti perkembangan di lapangan. Hal ini demi untuk memberi kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat, khususnya yang hendak mudik saat lebaran nanti. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi penutup tadi semoga bermanfaat bagi Anda yang tengah merencanakan perjalanan pada momen lebaran nanti. Pemirsa, usai sudah Kilas Nusantara siang ini, kami akan kembali hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian kabar terbaru dan menarik lainnya. Anda juga dapat terus memperbarui informasi dengan mengunjungi laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UCTV. Terima kasih dan sampai jumpa.